Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Berjumpa lagi dengan salam sedih di sini di Al-Quran Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas mengenai HFE ya, HFE. Hanya kecil, FE-nya besar. Kami di Al-Quran Jaya mencari-cari di beberapa literatur itu tidak mendapatkan pengertian yang sesuai dengan huruf-hurufnya seperti itu. Bahkan di di manual book ya, manual book di sini di Avometer digital ya, yang Aware itu, Aware ya di sini ya. Yang di sini ya, yang di sini itu kami hanya menemukan pengertian dan cara penggunaan untuk HFE seperti itu, sedangkan kepanjangan HFE tidak ada seperti itu. Nah, di sini transistor HFE measurement ya, seperti itu. Ring switch to the HFE position ya, determine whether the transistor is PNP of NPN type and locates the emitter, base, and collector leads. Jadi sebelum kita menggunakan HFE, kita wajib mengetahui kaki-kaki dari transistor yang akan kita uji nilai HFE-nya, seperti itu. Insert the leads into the proper holes of the HFE socket on the front panel. The meter will display the approximate HFE value at the condition of base current 10 microampere and VCA 2.8 volt. Ya. Nanti kalau sudah benar pemasangannya, ini akan ditampilkan nilai HFE-nya seperti itu. Ya. Yang mana ini arus di basisnya sekitar 10 mikroampere katanya seperti itu, dan nilai tegangan yang masuk ke kolektor dan emitornya sekitar 2,8 volt. Kemudian lalu apa itu HFE? Ya, HFE itu kalau dari rumusnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi dia itu merupakan perbandingan dari nilai arus yang masuk di kolektor dengan yang masuk di basis. Jadi arus yang masuk di kolektor itu dibagi dengan arus yang masuk di ini, yang di di basis, seperti itu. Oke ya. Jadi dia itu ada juga yang mengatakan dia itu penguatan ya, arus ya, arus gain ya, gain seperti itu, penguatan arus seperti itu, teman-teman ya. Lalu seberapa pentingkah HFE itu bagi teman-teman yang biasanya menggunakan atau merakit power amplifier seperti itu? HFE itu sangat riskan sekali ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kadung dipasang dan HFE-nya itu berbeda, maka apalagi ada yang rusak ya, maka efeknya bisa seperti ini. Yang semula bagus sekitar sini, karena beberapa transistor ini bisa lihat di video sebelumnya ya, bagaimana ini prosesnya kok sampai rusak seperti ini. Itu bermula dari nilai HFE yang jomplang seperti itu. Jadi arus yang masuk di kaki-kaki transistornya itu antara basis dan kolektornya itu berbeda, sehingga nilai penguatannya juga berbeda, dan ini efeknya ke komponen yang lain seperti itu. Nah, itu efek buruknya kalau kita kurang memperhatikan HFE. Kemudian bagaimana cara kita bisa
menentukan HFE-nya, teman-teman tidak perlu repot-repot ya. Nilai HFE itu bisa ditentukan dengan menggunakan avometer digital seperti ini atau avometer analog seperti itu ya. Yang penting ada menu untuk HFE seperti itu. Oke. Jadi karena HFE itu perbandingan antara nilai arus yang masuk di kolektor dengan yang masuk di basis, jadi dia tidak punya satuan karena dia perbandingan seperti itu. Oke ya. Pertama-tama kita harus tahu transistor yang akan kita pakai itu jenisnya apa, dan kaki-kakinya itu apa saja seperti itu. Nah, ini TIP 41, yang ini BCE, ini tipenya NPN. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Seperti itu. Ini NPN BCE ya. Kita tinggal masukkan ke sini dan teman-teman nanti bisa nyocokkan dengan tabel ya, tabel nilai standar dari pabrikan seperti itu. Oke, BCE di NPN. Kita masukkan di sini ya, BCE NPN kita masukkan. Semoga ini betul-betul bisa masuk ya ke lubangnya, karena beberapa kali ini susah masuk seperti itu. Nah, ini harus diperbaiki lubang-lubangnya, karena ini memang susah teman-teman ya. Walaupun ada yang sudah khusus di sini. Nah, ini bukan berarti tidak kebaca, cuma karena memang ini masukannya agak susah. Oke, ini nilai HFE-nya 129 kurang lebih ya. Oke. Ini yang TIP 41C, dan ini yang TIP 31 NPN juga ya. BCE di sini juga seperti ini. Jangan sampai keliru aja teman-teman ya. Nah, ini nilainya 323. Berbeda ya. Tidak masalah ya, karena kita tidak akan menggunakan ini. Nah, kemudian untuk yang komplemen lah seperti itu, yang berpasangan, kita mulai dari yang kecil. Nah, kalau ini susah masuknya ya, karena memang ini susah masuknya. Ini yang TIP 2955 dan 3055 BCE ini kita tidak uji coba. Nah, kita akan uji coba yang kecil-kecil saja teman-teman. Di sini sudah ada ini ya, transistor kecil ya. Ini pasangannya teman-teman ya. Ini C9013 NPN, ini C9012 ya. Dan ini kaki-kakinya ini E, kemudian ini tengah B, dan yang ini C. Seperti itu. Nah, ini kita akan bandingkan. Kalau yang bagus itu pasangannya itu HFE-nya sama, tapi nama juga buatan pabrik seperti itu, buatan manusia ya. Kalau tidak sama ya dimaklumi aja. Yang penting deket-deket nilainya seperti itu. Ini EBC, ini NPN. EBC. Jadi di sini teman-teman ya. EBC. Ya. Kita cari, ini harus masuk ke lubangnya ya. Ini kalau tidak masuk lubangnya nggak bisa kedetek. Nah, ini tidak masuk ini. Ya. Dan susah ya. Nah, ini baru masuk ini. Nah, ini masuk tapi ya kurang nempel ya. Ini saya tempelkan teman-teman ya. Ini kalau saya tempelkan 364 ya. 364. Teman-teman nanti
Kalau ini sama dua-duanya berarti bisa digunakan, bagus lah hasilnya seperti itu, karena pengaruh ke kualitasnya juga, kualitas suara seperti itu. Oke, ini temennya ya, pasangannya C9012. Ini E, ini B, ini C. Ini PNP ya. E, B, C seperti ini, masukkan di sebelah sini. Kita cari lubangnya ya, susah cari lubangnya, nggak kelihatan. Tadi 360 berapa? 63 ya. Ya. Ya ini harus masuk. Nah, ini masuk ya. Saya agak tekan begini. Ya, ini yang ini 393. Selisihnya cukup banyak ya. Ya. Ada banyak orang yang mengatakan kalau transistor berpasangan dijualnya kemudian dia murah, biasanya mahal, berarti nilai HFE-nya biasanya ringnya jaraknya jauh seperti itu. Oke ya. Tadi yang ini 363 ya, ini 393, selisihnya 30. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang pasangannya itu BD 139 dan BD 140. Yang ini NPN, ini PNP. Kita coba yang NPN dulu. Kakinya ini ECB, ECB. Ya. ECB. Ah, balik begini ini. Ya, langsung masuk ya. Wes. Ini nilai HF-nya 390 ya. Atau 389. Dan yang ini ECB, ini PNP ya. ECB, ECB, ECB. Ya, begini yang ada begini ya. Cari lubangnya susah kalau nggak kelihatan. 389 tadi ya temennya ya. Oh, ini pasangannya cuma HF-nya lebih tinggi teman-teman ya. Ini 487. Ya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Selisihnya ini bahkan lebih dari berapa? Lebih dari 50 ya. Tadi 390-an. Ini 400-an ya, 480-an. Hampir 100 ya selisihnya ya. Ini pantesan memang harganya cukup murah teman-teman seperti itu. Itu kami sarankan untuk mencari nilai yang HFE-nya setara seperti itu ya. Tidak harus sama 100%, karena yang sama 100% itu agak sulit teman-teman seperti itu. Nah, ini fungsi cara mengecek dan fungsi HFE seperti itu. Nah, ini mungkin nanti akan kami perbaiki lagi, mungkin akan dibuatkan soket di luar yang lebih fleksibel seperti ini daripada ini teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman ya, demikian dulu untuk materi kita ya, materi kami ini di HFE seperti itu untuk transistor. Semoga kedepannya bisa memberikan ilmu-ilmu yang lebih baik dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semuanya. Kami ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.